kita melanjutkan ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada 3 pertanyaan. Yang pertama dan yang kedua dari Dokter Adit ya Agita sendiri. Eh, Dokter Adit bertanya kepada Dokter Vivi, kapan pemilihan modalitas CT scan lebih dipilih dibandingkan kateterisasi jantung pada kasus TLF pasca Bitisan? Silakan dok. Ya. Terima kasih Dokter Adit untuk pertanyaannya ya. Jadi seperti yang tadi telah saya sampaikan ya, untuk post Bitisan ya, kita pilih CT kalau seandainya yang pertama ya, kita hanya perlu untuk menilai ukuran dari PA dan morfologi PA-nya saja ya. Kemudian yang kedua, kita tidak mencurigai ada MAPKAS ya pada pasien tersebut. Kita boleh pilih CT ya. Atau kita juga punya satu tujuan khusus untuk menilai airway ya. Pilihannya adalah CT ya. Kemudian selanjutnya adalah kita bisa kerjakan CT misalnya pada pasien-pasien post Bitisan yang kemudian kita curigai Bitisannya tidak paten dan pasien itu hemodinamiknya tidak baik ya, sehingga tidak memungkinkan untuk kita melakukan tindakan invasif. Ya, itu kita boleh pilih CT ya. Karena kita harus ingat CT itu pekerjaannya relatif lebih cepat dan kemudian yang kedua dia non invasif. Tetapi kalau kita melihat bahwa kita memerlukan satu penilaian atau evaluasi hemodinamik, maka yang kita pilih harus kateterisasi. Atau kalau kita mencurigai adanya MAPKAS atau kita memplanning untuk tindakan intervensi secara non bedah ya, misalnya Bitisan, kemudian kita curigai Bitisannya blok ya, kita ada pemikiran mau thrombosuction, yaitu kita pilihannya adalah kateter. Jadi supaya tidak 2 kali kena radiasi. Dan atau misalnya kita melihat bahwa ini kelihatannya post Bitisan tapi kok saturasinya sangat bagus, dari ekonya kita lihat ramai sekali, maaf dari ronsen kita lihat ramai sekali parunya, kemudian dari eko juga kita curiga ada MAPKAS ya, ya pilihannya adalah kateterisasi sambil kita pikirkan apakah pada saat dilakukan kateterisasi nanti bisa sekalian kita tutup MAPKAS-nya dengan koil untuk nanti di-prepare untuk tahap bedah berikutnya. Kira-kira begitu Dokter Latifah. Baik dok. Dokter Adit juga bertanya yang kedua sekalian ya dok. Kepada Dokter Popi, izin bertanya, adakah istilah it's too late pada pasien adult TLF sehingga pendekatan konservatif lebih dipilih dibandingkan paliatif atau totaliter? Bagaimana dok? Silakan Dokter Popi. Ya, terima kasih Dokter Aditya. Oh, ada istilah it's too late. Jadi misalnya tadi yang miokardialnya jelek ya, jadi karena hipoksia kronis, akhirnya fungsi ventrikel yang baik LV maupun RV sudah menurun, itu bahaya kalau kita operasi. Ya, kita udah anggap itu irreversible, tidak akan membaik fungsi ventrikelnya, berarti kita katakan it's too late, berarti dia harus konservatif saja. Atau barangkali pada tetrahifalo yang pulmonary atresi, di mana banyak MAPKAS ya, MAPKAS itu berkembang besar, anaknya datang barangkali udah umur 5 tahun, apa barangkali udah 10 tahun, yang mana karena dia hipoksi kronis, jadi MAPKA-nya udah berkembang besar, banyak. Sementara natif pulmonatrinya nggak berkembang, karena kalah. Sudah diambil alih oleh MAPKAS itu, jadi pulmonatrinya kecil, hipoplastik. Nah, kalau seperti itu ya barangkali kita juga katakan sulit. Karena sebaiknya pada pulmonary atresi tetrahifalo yang pulmonary atresi VSD ini, yang tipe 3 tadi yang saya katakan deviasinya severe banget ini, harus dikerjakan pada waktu umur 6 bulan. Di mana pulmonary artery diharapkan masih bisa berkembang kalau MAPKA-nya kita urus. MAPKA-nya mungkin diligasi atau mungkin diembolisasi atau barangkali di univokalisasi, sehingga native pulmonary artery bisa berkembang. Tapi kalau dia datangnya, kita kadang-kadang pasien datang, apalagi yang dari daerah itu datang udah umur 10 tahun ya, anaknya nggak terlalu biru karena MAPKAS-nya gede. Nah itu udah PH tuh, biasanya PH karena MAPKAS-nya. Sementara arteri pulmonalis yang natifnya, yang aslinya nggak berkembang, kecil. Dan kalau kita urus MAPKA-nya juga karena udah PH susah, dan belum tentu natif pulmonary artery-nya itu bisa berkembang. Nah, jadi barangkali nanti itu yang kita katakan it's too late ya. Mungkin nanti Dokter Salomo barangkali bisa nambah itu ya untuk masalah ini ya. Saya langsung ya, kayaknya ada satu pertanyaan dari Dokter Andini ya. Iya boleh dok. Itu dia pertanyaannya itu bagaimana caranya menilai, memprediksi
restrictive ventricle setelah operasi timbulnya. Jadi sebelum operasi kita udah tahu nih, wah ini pasti pasca bedah adalah ini ada restrictive ventricle-nya. Yang jelas kalau hipoksianya kronis itu kemungkinan besar akan restrictive ventricle-nya, apalagi atau anaknya sudah besar ya. Itu sering terjadi itu di harapan kita tuh di ICU, nanti mungkin nanti dokter Ana sama dokter Novik yang sesi berikutnya akan lebih menjelaskan. Tapi kalau sebelum operasi kita lihat anaknya biru banget ya, dan kemudian udah umurnya sudah barangkali 5 tahun ke atas, di mana sudah terjadi disarray dari myocardial daripada myocardial right ventricle, itu myocardial ventricle-nya juga barangkali sudah mulai fibrosis. Nah ini seperti ini barangkali kemungkinan besar akan restriktif nanti pasca bedahnya ya. Sebetulnya ada sih pemeriksaannya ya untuk pasca bedah ini. Mungkin saya dengan echo ya, tapi tidak akan banyak. Ini saya share ya. Tidak akan banyak responnya. Kenapa? Karena ini biasanya kalau pre-op kan dia kalau right ventricle-nya jelek, dia restriktif, dia nggak bisa dilatasi bagus, darahnya juga dia akan lari aja right to left shunt gitu loh. Jadi akhirnya kita nggak bisa dapat. Tapi kalau misalnya dia sudah dioperasi, kita akan melihat ini nih yang katanya restrictive airway physiology ini nih ya. Jadi compliance-nya turun karena ada antegrad ini seperti ini echonya, itu katanya begitu ya. Mungkin juga nanti dokter Ana kali itu karena pasca bedah, tapi kalau sebelum operasi susah kita memprediksinya. Hanya kalau misalnya pasien itu memang severe cyanosis dan sudah agak besar usianya, di mana perkiraan kita sudah terjadi myocardial fibrosis dan miokardnya sudah mulai kaku, sehingga end-diastolic pressure-nya sudah tinggi. Kalau di CAT end-diastolic pressure-nya tinggi, maka pasca bedah ada kemungkinan terjadi restriktif fisiologi daripada right ventricle. Saya kira itu jawaban saya. Masih ada lagi nggak untuk saya? Ada satu lagi dok nih dari Dokter Mahrus. Pertanyaannya pada keadaan disfungsi miokard pada TLS, apa boleh diberi inotropik? Karena di presentasi tidak dibicarakan. Ya, kita nggak pernah ya kasih inotropik karena kita pikir nggak banyak gunanya ya, karena itu kan masalahnya kan hipoksi ya, jadi yang nomor satu dilakukan adalah perbaiki hipoksianya. Apalagi kalau dia sudah irreversible juga mungkin nggak banyak gunanya kita kasih inotropik. Tapi kalau mau diberikan sih boleh-boleh aja ya. Misalnya dobutamin misalnya begitu ya. Kita berikan dobutamin sih kalau mau dicoba sih boleh. Tapi kita kayaknya kalau di harapan kita jarang ya kasih itu ya. Kita biasanya minta surgeon untuk BT-shunt atau minta dokter Waradit untuk pasang RVOT stent supaya saturasinya naik. Sehingga kalau saturasinya naik diharapkan hipoksianya berkurang. Karena intinya adalah penyebab utamanya adalah hipoksia. Itu saya kira. Ya. Baik, terima kasih dok. Untuk pertanyaan berikutnya dari Dokter Wega. Ini mungkin untuk Dokter Salomon sama Dokter Diki ya dok. Izin bertanya bagaimana pengalaman operasi TLF prepare pada pasien yang sudah menjalani RVOT stent. Apakah ada perbedaan pada intraoperasi? Mungkin Dokter Diki dulu. Terima kasih dok. Kalau mau jawab, mau? Ya. Oh, ya, Ya, makasih dok. Makasih, Dr. Altifah. Jadi memang seperti yang dipresentasikan Dr. Radit, memang RVO stent itu belum begitu banyak ya, tapi sudah ada yang kita operasi, ya sudah ada yang kita operasi. Jadi prinsipnya adalah ya stentnya kita lepas ya, stentnya lepas. Memang dia agak lebih lengket ya, ya, tapi itu bisa dilepas, ditarik ya. Nah setelah itu ya, stent itu kan tidak begitu besar. Mungkin stent yang dipasang Dr. Radit itu ya mungkin 6 apa 7 diameternya, 7 mili. Berarti RVOT-nya itu sangat kecil ya, sangat kecil. Nah, berarti kita harus melakukan reseksinya itu harus optimal ya, harus optimal. Nah, ya, beda kalau dia tanpa RVOT stent ya. Kalau RVOT stent itu dia itu masih bersih ya, masih bersih. Tapi kalau yang dengan RVOT dengan stent ya, dia itu sudah ada pelengketan-pelengketan dan kita harus mereseksinya pun harus lebih
optimal ya, harus benar-benar dari info di bulumnya itu harus benar. Nah, satu lagi kadang-kadang stand-nya ini kan sebenarnya tidak didesain khusus untuk RVOT. Ini kan mungkin stand-nya ada stand vaskuler, stand apa. Jadi itu kadang-kadang kepanjangan. Nah, akibat dari kepanjangan itu dia melewatin dari katup pulmonal. Akibatnya katup pulmonalnya itu akan cedera. Jadi kadang-kadang kita harus ketika kita menariknya pun kadang-kadang dia tuh ada yang cedera, sehingga cedera dari katup pulmonal ini akan menyebabkan potensial dari regurgitasi dari katup pulmonal. Nah, kalau dia itu kadang-kadang katup pulmonal itu sangat jelek, ya harus kita pertimbangkan untuk memasang monokas di situ. Ya, mungkin seperti itu. Tapi kalau yang PDA stent itu memang cukup banyak. Kalau PDA stent itu prinsipnya harus kita pastikan stent PDA itu tidak ada yang menonjol ke aorta, ya. Kalau tidak ada yang menonjol ke aorta, dia cukup bagus, ya itu bisa kita tidak harus kita tarik, ya cukup kita ikat aja atau kita potong, sudah cukup selesai. Tapi kalau dia ada yang menonjol ke arah aorta, itu harus kita ambil semuanya dengan cara kita bisa mengklaim side biting dari aorta itu, ya supaya aman. Kemudian kita lepaskan dan kemudian kita jahit lagi. Nah, yang sering adalah di PDA stent itu adalah di muara di PA-nya itu sering menyebabkan stenosis juga. Jadi kita harus repair juga di daerah distal dari stent PDA itu. Ya deh. Itu aja mungkin. Ya, ada lagi dari Dr. Rama, izin bertanya untuk Dr. Adit. Bagaimana penggunaan visibilitas stent PA dilihat dari biaya dan penjaminan JKN? Gimana, Dok? Wah, terima kasih nih Dokter Pak. Kalau ditanya masalah uang, harusnya nanyanya ke kepala SMF saya ya, Dokter Vivi. Saya cuma bekerja aja. Selama cat lab-nya nggak teriak-teriak sih, saya bisa bekerja gitu. Tapi dia ada coding khususnya, Dokter Rama. Mungkin nanti Dokter Vivi bisa bantu ya. Ini saya nggak capable untuk menjawab ini. Ya, untuk coding khusus kayaknya juga kita pakai coding ini ya. Jadi vaskuler ya. Kalau nggak salah untuk sementara ini. Jadi kita pakai codingnya untuk vaskuler itu kalau nggak salah ada codingnya mengenai perifer ya. Angioplasti ya, Dok? PDA jadinya masuknya. Jadi mungkin kalau untuk masalah biaya mana yang lebih mahal antara RVOT stenting sama bedah, ya nanti sama Dokter Diki ya sebagai direktur. Dibalikin lagi ke Dokter Diki ya. Cuman kita sampai sejauh ini masih diperbolehkan oleh Dokter Diki ya untuk melakukan RVOT stenting. Dan RVOT stenting ini sudah masuk dalam PPK di Rumah Sakit Jantung Harapan kita juga ya. Kita sudah sampaikan ke komite medik, walaupun memang di kita ini juga masih dalam taraf learning curve ya, learning curve dengan penggunaan stand-nya ini sebenarnya off label ya Dokter Adit ya, stand-nya ya, karena bukan stand khusus untuk RVOT, tapi juga stand yang biasa dipakai Dokter Adit itu adalah stand dari vaskuler. Kira-kira seperti itu Dokter Latifah. Ya, jadi ini namanya bailout ya, atau kita emergency procedure ya. Jadi tadi yang seperti saya jelaskan Dokter Latifah, ini adalah apa sih upaya kita untuk menyelamatkan bayi-bayi ini lah, atau pasien-pasien kita ini. Jadi kalau naik kapal terbang nggak bisa, saturasinya 30%. Sedangkan dia butuh pertolongan. Kita punya cat lab misalnya di daerah. Apa yang bisa kita pakai? Ya, kita bisa minta tolong dari teman koroner atau interventional pediatric cardiologist di situ untuk membantu membuatkan bridge. Nah, jadi bridge-nya ini pakai apa? Nah, kita kalau PDA stent tadi pakai stent koroner, dan stent koroner udah widely used pakai BPJS, walaupun penggunaan untuk PDA stenting itu juga off label. Jadi nggak ada stent yang dedicated khusus untuk PDA. Demikian pula dengan RVOT stenting. Nah, masalahnya RVOT ini kan dia bulk dari otot ya. Jadi stand-nya harus kita pilih yang paling kuat. Nah, tadi ada pertanyaan dari Dokter Agus, pakai stand-nya apa? Paling enak adalah stand koroner. Kenapa? Stand koroner itu empuk, bisa diputar-putar. Nggak enaknya apa? Dia bisa recoil.
Jadi pas kita kembangkan dia balik lagi atau bisa jadi fracture. Nah, yang enak pakai apa? Pakai stent vaskular. Nggak enaknya apa? Nggak enaknya kaku. Nah, seperti tadi yang saya ceritakan, stent saya tidak bisa maju di RVOT, akhirnya dislodge. Ya, saya alhamdulillah malam itu ada Dokter Latifah yang menemani saya bersimbah peluh. Alhamdulillah pasiennya hidup, ya, pulang. Alhamdulillah nanti beberapa sebulan 2 bulan lagi kita CT scan untuk masuk ke total repair. Gitu, Dokter Latifah. Mungkin tambahan dari Dokter Diki dan Dokter Salomo, katanya ini bagaimana perbandingan cost efektivitasnya dengan surgical division dibanding dengan tadi. Jadi gini ya, dalam penanganan TOF itu, waktu saya di Australia itu saya dengar, mungkin Dr. Popi tahu tuh, ada namanya RVOT stent saat itu. Waktu saya di Royal Children. Tapi karena penanganan tadi dikatakan sudah bisa di fase neonatus, bukan neonatus lah, 3 bulan, 4 bulan dia bisa lakukan TOF repair, sehingga hal tersebut tuh sudah enggak ini kembali, enggak terlihat saat saya di sana, cuma dengar-dengar aja. Nah mungkin di kita kenapa diangkat lagi dengan Dr. Radit, satu, masyarakatnya tersebar luas yang tadi dikatakan ya. Yang kedua, technically-nya, SDM-nya yang dikatakan tadi tidak berimbang dengan jumlah kasusnya. Prinsipnya nih anak harus selamat gitu lah. Kan nggak cukup dengan doa doang kan, harus ada namanya ikhtiar kan. Nah ini mungkin yang ditawarkan oleh teman-teman dari teman kardiologis. Jadi kerjasama ini sebenarnya. Pada saat seperti itu, kalau segala sesuatunya di bedah jantung anak dikaitkan dengan JKN, udah kita akan stop diskusinya. Ya toh? Tapi di saat itulah perlu namanya seorang manajemen melihat rumah sakit ini tidak hanya dalam satu pintu, tapi bisa dari pintu lain datangnya, sehingga kumulatifnya alhamdulillah harapan kita masih jalan. Nah, kuncinya apa ya itu rahasia saya lah, pokoknya rahasianya manajemen. Itulah namanya melihatnya tidak hanya satu pintu seperti itu. Masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangannya. Bitisan itu kelebihannya adalah Dokter Salomo atau Dokter Latifah atau Dokter Panji bisa memilih mau naruhnya di mana, di kanan, di kiri, ya kan? PDA stent ya ada di PDA aja dia pasang. Tapi kalau Witisan bisa aja mau dipasang di kiri, dia mau pasang di bawah, dia mau pasang kemana, itu hebat banget dan terbedah karena dia melihat langsung 3 dimensi saat itu. Tapi lagi-lagi semuanya tidak banyak yang bisa mengerjakan seperti itu. Rakyat kita tinggi benar nih penduduknya, 42.000 yang harus ditolong. Jadi kombinasi treatment antara apa yang dikerjakan oleh teman kardiologi maupun oleh bedah, dua-duanya saling menguntungkan. Saling mendukung supaya intinya hasilnya baik. Hasilnya harus baik seperti itu. Dulu kita bitisan kalau blok ya, dulu ya. Wah itu ridu tuh semuanya tuh. Tanya aja Dokter Popi sama Dokter Ucup saya waktu berdua tuh. Ridu aja terus kalau blok, nggak ada cara lain. Sekarang dengan adanya teman-teman yang muda, Dokter Radit, ada yang lain, itu bisa di thrombosuction tuh, bisa disemprot-semprot. Jadi kolaborasi ini memang sangat perlu. Makanya ini dikatakan oleh Budi dari A sampai Z. Jadi tidak hanya forumnya bedah jantung, semuanya berkontribusi. Saya lihat ada nurse-nya juga, ada perkusinya juga, ada ICU-nya juga. Karena inti pertama, diagnosa harus baik dari teman kardiologi. Jangan salah. Inti kedua adalah bagaimana di kamar operasi. Yang berikutnya di kamar operasi itu ada dokter bius, ada teman-teman dan lainnya, baru di ICU-nya. Tidak akan berhasil kalau kita jalan sendiri. Tapi kalau kita jalan sama-sama, apapun treatmentnya, mau tidak mau harus kita ambil. Saya rasa itu tambahan saya, Dr. Latifah. Baik, terima kasih. Sebetulnya masih banyak pertanyaan yang belum dijawab, tapi nanti mungkin akan minta tolong kepada panelis untuk dijawab secara japri, diketik di question and answer itu, karena waktu kita terbatas. Ada lagi dari panelis yang mungkin ingin menambahkan? Tidak ada. Demikian sesi 1 dari TOF Vital General Aspect. Terima kasih kepada para pembicara, juga kepada para peserta.
acaranya saya kembalikan kepada host kita, Dr. Bimo. Silakan Dr. Bimo.